Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, subuh hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang salat sunat yang dilakukan secara berjamaah. Yang lebih khusus salat duha. Yang kemarin kita sudah mencatat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Mahmud bin Ar-Rabi Al-Ansari yang mengaku telah mendengarkan dari sahabat yang bernama Itban bin Malik Al-Ansari dari sekampung ini, sama-sama orang Madinah. Mendengarkan Itban berkisah kisahnya bahwa beliau ini diangkat imam di kampungnya, yaitu kampung Bani Salim. Sementara rumahnya berjauhan dengan masjidnya. Masjid di kampung itu diantarai oleh sebuah lembah. Akibat daripada ini, maka apabila hujan turun menyebabkan banjir di lembah itu, sehingga ia terhalang untuk pergi memimpin jamaahnya salat jamaah. Lalu muncul ide bahwa apabila itu terjadi, ia ingin memimpin keluarganya salat jamaah di rumah sendiri. Namun sebelum itu, ia ingin mendapatkan berkah dari baginda Rasulullah, sehingga beliau mengundang baginda untuk datang ke rumahnya, di mana di tempat nanti baginda pernah salat di rumahnya, disitulah dia akan berdiri sebagai imam memimpin keluarganya salat berjamaah manakala terjadi terhalang banjir pergi ke masjidnya. Dengan ide itu, maka disampaikanlah kepada baginda, dan baginda mengaku
Rasulullah mengaku, besok paginya, kata Iqbal, setelah matahari sudah panas, Baginda datang. Baginda datang bersama-sama dengan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Ketika Baginda masih berada di pintu, Baginda sudah bertanya, di bagian mana di rumahmu kamu ingin saya salat? Kata Iqbal, saya pun tunjukkan di sisi mana di rumah saya. Baginda berdiri, jadi sudah disiapkan tempat mana yang ingin dia tempati nanti ketika terhalang banjir yang menyebabkan dia terpaksa memimpin keluarganya salat berjamaah di rumahnya. Dan Baginda tadi ini datang bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Dari hadis ini ada sisi lain yang kita bisa tangkap, yaitu kedekatan Abu Bakar sama Baginda. Bahwa betul-betul Sayyidina Abu Bakar ini dekat sekali pada Rasulullah. Karena kisahnya ketika hijrah, Abu Bakar juga mendampinginya ketika hijrah. Ini diundang sama Itban, bersama-sama lagi Abu Bakar. Jadi ini membuktikan bahwa Abu Bakar dekat betul kepada Baginda. Saya coba kamu, apa yang saya katakan tadi? Apa yang saya katakan tadi? Apa? Pada baiknya di situ kasih kita dengar apa yang baru saya katakan. Kamu berdua. Beliau sana di belakang. Kasih itu sana di belakang. Itu di depan, yang terakhir. Di depannya baju putih. Dengan di sampingnya itu. Apa yang saya katakan? Kamu berdua, apa yang saya katakan?
Begini ya, kalau kamu belajar yang betul. Kamu bermain yang betul. Apa saja yang dilakukan, maka lakukanlah dengan sepenuh hati. Apa saja yang dilakukan, upayakanlah untuk kamu fokus. Apa saja yang dilakukan, berikanlah yang terbaik yang kamu miliki. Dalam hal ini, maka pandanganmu jangan pernah lepas dari bulu peluru kalau kamu belajar. Ceritamu simpan nanti di rumah. Jangan guru bicara, kamu juga cerita di belakang. Pasti yakin kamu tidak tangkap apa yang dikatakan guru. Ada dua hal itu yang menyebabkan kamu tidak tangkap itu apa yang dikatakan guru. Yang pertama, kamu cerita dengan temanmu. Ketahuilah, telinga itu bukan yang mendengar. Telinga bukan yang mendengar. Telinga hanya alat pendengaran, tapi bukan itu yang mendengar. Yang mendengar adalah hati. Jadi walaupun ada telingamu, tetapi kapan hatimu tidak fokus, maka pasti kamu tidak dengar. Walaupun ada telinga. Nah, kapan cerita, berarti tidak fokus. Telinga tidak mendengar. Yang kedua, kapan menghayal. Kapan menghayal, hatimu juga tidak di situ. Tapi kamu ada, tapi kamu tidak dengar. Siapa yang tidak percaya, praktekkanlah. Pasti akan terbukti. Pasti akan terbukti. Rasulullah SAW dalam salah sebuah hadis beliau mengatakan, Innallaha yuhibbu ahadakum idza amala amalan ayyutqinah. Innallaha, bahwasanya Allah, yuhibbu ahadakum, mencintai kalian itu kapan? Idza amala amalan, apabila melakukan suatu pekerjaan, ayyutqinah, dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Belajar. Di sini pula lah orang tua kita mengatakan, di dalam kita menghadapi sesuatu pekerjaan, ajak lalu muak kamporo, ajak lalu to muak jama kurana, ajak lalu muak kamporo, ajak lalu to muak jama kurana. Apa yang disebut dengan makamporo? Makamporo kata dasarnya amporo. Amporo adalah telur
yang tidak menetas. Induk ayam itu apabila sudah selesai bertelur, maka dieramilah telurnya. Dierami tinggal di situ berapa hari. Bayangkan, seperti orang puasa itu, induk ayam itu, ya duduk di atas telurnya, supaya telurnya ini mendapatkan hangat dari badannya, hingga berproses telur itu ujung-ujungnya menetas menjadi anak ayam. Lalu terkadang ada telur yang membusuk, tidak menetas, tidak jadi anak ayam. Telur yang tidak menetas jadi ayam, anak ayam inilah disebut itelo amporo. Itelo amporo. Lalu ada induk ayam yang semua telurnya menetas. Ada juga yang ada disisakan tidak menetas. Maka dikatakan makamporoi manuia. Ada telurnya yang tidak menetas. Nah, apa maksud orang tua kita memesan ajak lalombok makamporo? Jangan sekali-kali kamu bekerja tidak tuntas. Diibaratkan induk ayam yang tidak menetaskan seluruh telurnya. Ajak lalombok makamporo. Maksudnya jangan sekali-kali kamu bekerja tidak tuntas. Harus tuntas. Ajak leloto muak jama kurana. Ya, muak jama kurana. Bekerja anak tiri. Apa yang dimaksud muak jama kurana? Biasanya anak tiri itu ada yang acuh tak acuh kalau disuruh mengerjakan sesuatu pekerjaan, sehingga cara kerjanya asal-asalan. Jadi yang dimaksud ajaklah rombok muak jama kurana, jangan sekali-kali kamu kerja asal-asalan. Beres, selesai, tetapi harus dikerja ulang karena kerjanya asal-asalan. Jadi jangan kerja tidak tuntas dan jangan kerja asal kerja. Itulah yang dikatakan. Jadi belajar betul, main betul. Kalau dikasih kerja bakti, bagaimana? Dan jadikan ini, latih dirimu untuk menjadikan ini sebagai watakmu. Latih dirimu menjadikan ini karakter buat kamu. Dan tahu, kalau ini telah menjadi karakter bagimu, kamu belajar benar. Nanti selesai kamu belajar, ingat kata-kata saya, kamu tidak akan dibikin terlantar oleh Allah. Kamu tidak akan dibikin terlantar oleh Tuhan dalam hidupmu. Kalau ini sudah menjadi karakter bagimu. Belajar betul. Bekerja betul. Main betul. Sisa bagaimana kamu mengatur jadwal kegiatanmu seperti yang pernah saya katakan. Kamu harus pandai-pandai menyeleksi. Seleksi itu mana yang pokok, mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting, dan mana yang tidak perlu. Yang pokok, kuliah, pengajian. Pokok.
Penting kegiatan-kegiatan lain yang menunjang. Termasuk itu pokok mengulangi pelajaran di rumah. Di mana diletakkan HP? Dipokokkan, dipentingkan, dikurang pentingkan. Di mana? Jangan sampai terbalik. Jangan sampai itu yang menguasai kamu sampai tengah malam. Akibatnya tidak bisa ikut salat berjamaah. Nanti selesai orang salat baru brom. Dan harus tegas. Kalau memang tidak tegas, ya, kalah. Kalau tidak tegas, buat jadwal. Ketika saya dalam 1 tahun 2 kuliah di Azhar, di Darul Ulum, di Azhar untuk S1-nya, di Darul Ulum untuk S2-nya. Itu makan siangnya nanti di jamak takhir. Jadi antaranya itu ya hanya makan sandwich, makanan orang Arab, sandwich isbaladi, dan itu sehat. Dan waktu ujian, bayangkan kalau kita uji 1 kitab, seratus hari sebelum hari H ujian, sudah dilihat berapa halaman yang harus dikuasai setiap kitab. Berapa halaman harus dikuasai. Kemudian saya buatkan roster. Ini berapa materi di dalam 1 hari, kapan gilirannya ini dibaca, kapan gilirannya ini dibaca, kapan ini, buatkan jadwal. Dilihat berapa kali dapat jadwal sampai masuk jadwal ujian. Berapa kali. Dibagilah itu. Berapa halaman, dibagi berapa halaman yang berapa kali itu. Itu harus, setiap jadwalnya harus betul-betul dapat giliran untuk dibaca. Setiap jadwalnya berapa halaman masing-masing. Masih begitu. Nanti setelah ya tiba masanya, ya biasanya kalau banyak-banyak halamannya dikasih ringkasan. Buatkan ringkasannya itu dan dihafal yang kita buat. Nanti setelah tiba jadwalnya ujian pada malamnya masing-masing, ya itulah yang dikuasai ringkasan yang telah kita buat. Dan dibuatkan tanggal masing-masing, ini tanggal sekian, ini tanggal sekian, ini tanggal sekian, sehingga kita itu dikejar. Ini harus mutlak dibaca. Kapan tidak dibaca pada tanggalnya, ketinggalan karena ada lagi yang lain punya jadwal. Itulah harus konsisten dan komitmen belajar. Nah, kita lanjutkan kisahnya, bukan kisahnya Abu Nawas. Kisahnya siapa? Itban.
Jadi setelah Nabi tanya, aina tuhibbu an usalliya min baitik. Itu kemarin Nabi bertanya, karena Itban mengatakan Nabi masih di pintu sebelum duduk sudah bertanya. Pertanyaannya itu, falam yajlis hatta qala. Beliau itu tidak duduk, falam yajlis hatta qala. Beliau itu tidak duduk hingga berkata, aina tuhibbu? Di mana kamu inginkan? Di mana kamu senangi? An usalliya fi baitik. Saya salat di rumahmu. Jadi sudah tanya tempatnya. Jangan kamu hanya mendengar. Seperti kamu yakin ingatanmu itu. Catat kok. Bawa catatan. Nanti pada saatnya kamu perlukan. Insya Allah nanti pada saatnya kamu perlukan, kamu ada pernah dulu. Ya. Karena ini pasti akan ditanyakan orang. Pasti akan ditanyakan, apa dasarmu kamu salat duha berjamaah? Makanya saya baca itu hadisnya, saya terjemahkan. Jadi yang tidak bisa menulis Arabnya ya tulislah Latinnya. Tulislah terjemahannya. Jangan hanya melomong. Ya, itu berarti lagi tidak fokus lagi kalau begitu belajarnya. Aina tuhibbu an usalliya min baiti? Di mana yang kamu senangi? Artinya di sisi mana di rumahmu kamu senangi saya salat? Fa'asyartu lahu, maka saya tunjukkan bagi baginda. Fa'asyartu lahu ilal makanil ladzi, ke tempat yang saya tunjukkan baginda, ke tempat yang uhibbu an usalli fihi, yang saya senangi untuk nanti salat. Jadi sudah ditunjukkan di sisi mana rumahnya itu yang nanti dia senangi di situ salat setelah Nabi sudah pulang. Untuk memimpin keluarganya salat jamaah. Kalau terhalang banjir. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama, maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat itu. Fakabbara, lalu beliau takbir. Wasaffafna wara'ahu. Wasaffafna wara'ahu. Dan kami membuat saf di belakang baginda, di belakangnya. Induk cening,
Kamu harus tidur jam 10, jangan dibuat di jam 10. Kalau nanti jam 12 baru tidur, kamu jadi dok cending. Wasafafna warahu, dan kami membuat saf di belakangnya. Fasalla rak'ataini, lalu beliau salat 2 rakaat. Nah, ini salat apa ini yang dilakukan waktu pagi hari setelah matahari sudah panas? 2 rakaat. Summa sallama wa sallamna hina sallama. Summa sallama, kemudian beliau memberi salam. Setelah selesai berapa rakaat? Berapa rakaat? Kemudian memberi salam. Wa sallamna hina sallama, dan kami pun memberi salam setelah beliau selesai memberi salam. Dan kami pun memberi salam, mengucapkan salam setelah beliau selesai memberi salam. Ini al-hadis akhrajahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor hadisnya 1185. 1185, begitu catatan di kitab ini. Di sini tidak disebutkan nama salatnya. Tapi salat sunat jelas karena 2 rakaat. Salat sunnah apa? Tahiyatul bait. Tentu tidak mungkin. Salat sunat duhur juga tidak mungkin. Karena hanya ini yang dilakukan. Dengan rakaatnya dan dengan waktunya, itu menunjukkan kepada kita bahwa ini pasti adalah salat sunat duha, walaupun tidak disebutkan. Logikanya menyebutkan, karena hanya 2 rakaat dilakukan pada waktu matahari pagi tapi sudah panas, dan tahu ya waktu duha masuk ketika matahari telah terbit, jangan sementara terbit. Telah artinya selesai. Waktu masuknya. Tetapi waktu afdalnya setelah matahari sudah panas. Jadi mungkin kalau di negeri Arab, mungkin jam-jam 8, jam 9, itu waktu afdalnya. Ya, waktu afdalnya. Tetapi lain lagi ceritanya kalau kita lakukan 3 in 1. Sebagaimana yang senantiasa kita lakukan. Datang salat jamaah subuh di masjid, kemudian tinggal duduk berzikir-zikir hingga matahari terbit, lalu ditutup dengan duha 2 rakaat. Yang mana ini juga diberi istilah salat isyraq. Kenapa diberi istilah salat isyraq? Karena waktu matahari baru terbit.
Waktu matahari baru terbit itu namanya syuruk. Waktu matahari baru terbit. Sehingga ketika dilakukan duha pada waktu matahari baru terbit, maka pas betul disebut salat isyraq. Yang tidak lain adalah salat duha. Ada sebagian masjid dipisahkan itu salat isyraq dipisahkan dengan salat duha. Jadi seolah-olah ini memberi kesan lain salat isyraq, lain salat duha. Ada masjid buat anunya itu, jam digitalnya itu dibuat begitu. Padahal ya itu salat isyraq itu karena kita lakukan pada waktu awalnya. Tapi pada hakikatnya juga salat duha. Dan waktu abdalnya, waktu matahari sudah panas. Nah itu waktu abdalnya. Akhir waktunya sebelum apa? Sebelum tengah hari. Karena tengah hari waktu larangan salat. Sebelum tengah hari di situ berakhir waktu duha. Jadi panjang sekali. Ya, kita sudah baca semua itu 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Kita sudah baca semua. Jangan kehadiranmu di sini hanya karena terpaksa. Jangan. Ya. Bicaralah sama hatimu, wahai hati. Jangan kamu datang di sini hanya karena terpaksa. Ini adalah tugasmu, kamu datang ke Mangkoso. Tujuanmu kamu datang ke Mangkoso. Tujuanmu belajar. Semakin banyak kamu belajar, semakin banyak berkah yang kamu dapatkan. Nah, apa yang dibaca waktu salat duha? Sembarang bisa dibaca. Tapi saya katakan bagusnya itu kalau ada yang menyinggung waktu itu, menyinggung duha. Makanya kalau saya sendiri, ya kalau 4 rakaat, bacalah salat wasyamsi waduhaha rakaat pertama, waduha rakaat kedua. Baca alam nasrah rakaat ketiga. Sesudah itu boleh baca watini, boleh baca alam tarakai, boleh baca yang lain. Sesampainya kepada jamaah masjid, kalau tidak hafal wasyamsi waduha lah dengan alam nasrah 2 rakaat. Kalau itu juga tidak hafal, ya sikaplah dengan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallah. Kalau itu juga masih tidak hafal, hantamlah inna atainaka. Yang jelas hukumnya sunat. Dan sesudahnya inilah kita akan baca zikir dan doanya. Jadi kamu yang belum punya bisa difoto di situ. Bisa difoto di situ. Ya, kamu upayakan untuk hafal. Inilah bahasan kita pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan ittiba'ah wa arinal batila ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Wa rahmatullahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.